Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa. Dan saatnya saya kembali ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk hari baru yang kembali Tuhan beri, dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang kami baca dan renungkan senantiasa menjadi berkat dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan pada hari ini terambil dari kitab Amos pasalnya yang ke-9 ayat 11 hingga ayat yang ke-13 yang menyatakan demikian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur, penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar bagian Alkitab yang kita renungkan pada hari-hari kemarin, tentu membuat siapapun bagi kita ketika mendengarnya merasakan tentang bagaimana kecewanya Allah. Kekecewaan Allah yang pada akhirnya menghadirkan murka Allah yang sangat besar bagi umat pilihannya, tentu juga bisa kita rasakan pada saat itu. Tahapan demi tahapan yang kita baca dan renungkan pada hari-hari kemarin, tentu kembali mengingatkan kita bahwa Allah juga memiliki kemampuan untuk marah terhadap umat pilihannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kembali kita melihat tentang bagaimana Allah kembali mengasihani umat pilihannya. Melalui pembacaan Alkitab pada hari ini, kita kembali membaca tentang bagaimana Allah yang dalam murkanya namun sanggup kembali memberikan keselamatan kepada bangsa Israel. Tentu hal itu bukanlah hal yang mudah bagi kita manusia untuk memikirkannya. Bagaimana mungkin dari amarah, dari emosi yang sedemikian besar, namun Allah pada akhirnya menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Sesuai pembacaan perikop kita pada hari ini, janji mengenai keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita kembali belajar tentang bagaimana Allah bertindak dalam kuasa-Nya. Hari ini kita belajar
bahwa dalam amarah pun pada akhirnya Allah mengingat kembali kepada umat pilihannya. Belas kasihan Allah muncul. Kemarahan Allah yang kemarin kita dengar berganti dengan berbagai kemungkinan dalam perubahan yang baik. Ada banyak kata-kata berkat, ada banyak janji Allah yang kita baca pada hari ini. Hal itu tentu saja memberikan gambaran bagi kita tentang bagaimana kasih dan pemeliharaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada hari ini, kembali kita diingatkan bahwa amarah seringkali membuat siapapun akan merasakan dampaknya, termasuk kita. Bukan hanya orang-orang yang mendanggung atau mendengar kemarahan kita yang akan merasakan kecewa dan sakit hati, namun kita sendiri pun juga tentu akan merasakan hal yang sama. Ada rasa penyesalan, ada perasaan sakit hati, bahkan bisa jadi semua akan berakhir pada rasa malu. Karena kita tidak mampu untuk meredam atau menguasai amarah kita yang mungkin begitu membabi buta. Dampak dari amarah yang kita munculkan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, bahkan pada akhirnya mungkin bisa menjadi penyakit. Dan hal ini sekali lagi memberi efek buruk bagi kondisi kesehatan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar kembali apa yang Allah nyatakan kepada umat pilihannya pada saat itu. Dalam amarah yang begitu besar, namun masih ada belas kasih yang Allah munculkan. Allah mengingat kembali apa yang telah Dia lakukan untuk menyelamatkan umat pilihannya itu. Cinta kasih Allah yang begitu besar membuat siapapun, termasuk bangsa Israel pada masa itu, merasakan berkat yang luar biasa. Karenanya hari ini kembali kita diingatkan bahwa tiadalah berguna untuk terus-menerus tetap menyimpan amarah dalam hati. Tak adalah gunanya untuk setiap saat menanggung amarah, menyimpan amarah, sehingga siapapun yang ada di sekeliling kita mungkin akan merasakan dampaknya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali bahwa jauh lebih baik untuk belajar mengampuni. Jauh lebih baik untuk tetap membuka hati agar karya Roh Kudus pelan-pelan mengalir dalam setiap bagian tubuh kita. Sehingga mungkin api amarah yang kemarin begitu besar, kekecewaan yang begitu dalam, pelan-pelan
terasa berubah, kembali redam oleh karena siraman karunia Roh Kudus. Roh Kudus bisa memberikan dinginnya hati kita. Roh Kudus bisa memampukan siapapun untuk merasakan bahwa sungguh Tuhan luar biasa. Karenanya, mari belajar untuk saling mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain, sebab kita pun tentu pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain. Dan apa yang Bapak Ibu rasakan ketika kesalahan Bapak Ibu diampuni? Tentu perasaan damai dan sejahtera. Demikian juga orang-orang yang menanggung amarah kita. Ketika kita mengampuni, mereka pun akan merasakan sukacita, damai sejahtera. Bukan hanya dalam hati mereka, tapi juga dalam kehidupan mereka. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan semesta alam, oleh karena karunia-Mu mengajarkan kami untuk kembali belajar mengampuni sesama kami. Karena kami sendiri menyadari Tuhan, bahwa kami pun penuh dengan keterbatasan. Karenanya ingatkan kami selalu, agar kami belajar untuk senantiasa mengontrol amarah kami. Ajarkan kami Tuhan, bahwa kecewa, sakit hati, itu merupakan hal yang biasa dialami oleh siapapun, termasuk kami. Ampuni kami Bapa, kalau kami juga banyak mendukacitakan Engkau. Kami mendukacitakan orang-orang yang ada di sekeliling kami. Amarah kami terkadang membuat kami lupa bahwa Tuhan menghadirkan kami untuk menjadi alat berkat, agar kemuliaan nama Tuhan tetap dinyatakan. Bapa di sorga, kembali kami telah bersiap diri untuk melaksanakan tanggung jawab kami hari ini. Berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk dapat menjalani proses hari ini, agar Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Ini doa, permohonan, dan pengharapan kami Bapa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Selamat menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati.